Selamat datang di channel Rin Hermana. Kita kembali lagi setelah kemarin sempat dibajak oleh Elon Musk atau Tesla USA. Fuck you. Dan langsung saja saya merayakannya dengan merilis konten terbaru yang berjudul Komedi Adventurin. Jadi di konten ini saya akan bercerita tentang perjalanan karir komedi saya. Saya tahu saya itu bukan komedian yang pamornya tuh luar biasa tinggi kali. Mungkin tidak banyak juga kisah-kisah atau lika-liku perjalanan yang sudah saya lewati. Tapi setidaknya mungkin ini bisa menjadi referensi kawan-kawan untuk menjadi komedian sekelas Rin ini perjuangannya seperti apa yang pernah dilalui oleh Rin Hermana gitu. Atau mungkin juga sebagai patokan. Misalnya Anda, saya pengen jadi komedian lah, cobalah cek video Rin ini, cerita Rin ini kayak gimana gitu. Oh ternyata sulit ya perjalanan jadi komedian ini nih ya. Saya daftar PNS aja lah kalau gitu. Atau misalnya, oh gampang kali nih, ini bisa nih saya lebih lucu daripada si Rin ini. Saya bisa jadi the next of Sule. Prikitiu. Jadi langsung saja saya cerita tentang awalnya saya berkarir dalam dunia komedi. Jadi sebelum stand up komedi ya, saya itu pernah main sketsa komedi di salah satu program TV. Bisa Anda tebak? OVJ? Bukan. Lapor Pak, itu baru. Apa? Anak sekolah, itu saya yang nulis dulu. Sekarang sudah tidak. Jadi intinya saya dulu pernah main sketsa program TV di TV lokal sebenarnya ya. Jadi dulu itu saya magang di Favorit TV tahun 2012 kalau tidak salah. Waktu itu yang magang di Favorit TV dari sekolah kami, dari jurusan saya, dari kelas saya itu ada 7 orang. Dan 7 orang ini adalah Al-Badutis of the class. Nah, jadi 7 orang ini pelawak semua, suka melawak, suka melucu-melucu. Kita magang di satu tempat yang sama di Favorit TV. Awal-awal magang di Favorit TV ya seperti biasalah, saya seperti anak magang lainnya ya, disuruh nyapu, ngepel, cuci piring. belum megang alat lagi tuh, alat operasi untuk kamera atau bikin berita atau apapun belum. Masih yang standar dulu aja. Jadi babu dulu sekitar seminggu disuruh-suruh. Cuman kita tidak menjadi orang yang bencilah saya magang di sini. Nah itu, tapi kayak dilawakin aja. Jadi dilucui aja, apapun yang diperintahkan dijadiin bahan gunjingan, obrolan, sehingga menjadi sebuah komedi bagi 7 orang ini di tongkrongan. Nah, setelah lanjut beberapa hari, akhirnya barulah di situ kita mulai mengoperasikan kamera, mengoperasikan set lokasi untuk pembacaan berita, ngasih skrip untuk baca berita, terus juga disuruh nyari berita yang ngeliput warga, datang ke pasar tanya harga cabai. Bu, sekarang harga cabai berapa bu? Sekarang harga cabai sedang tinggi dek. Ini sedang susah nyari cabai. Yang kayak gitu. Kita itu kalau berkumpul bertujuh pasti selalu melawak. Jadi kayak have fun aja lah jadi tempat magang tuh gitu. Dan juga abang pembimbingnya juga yang slow, yang asik. Bahkan abang pembimbingnya juga ikutan bercanda juga dia. Jadi santai gitu kan. Nah, ada satu momen waktu itu si produsernya ini melihat kita ini bercanda nih. Jadi kan kita kalau anak-anak magang nih yang bertujuh nih melihat, ada produser ngeliat kita, langsung canggung, langsung kita diam kayak konce tepanggang yang kaku kali kita rasanya gitu karena diam aja. Terus si produser ini namanya Pak Ahmad Tampan. Dia bilang gini, saya mau bikin program komedi, saya butuh bantuan adik-adik semua. Nah di sana tuh kita ngerasa kayak, bagus lah, mantap kali nih. Kapan lagi kita magang terus langsung dikasih kepercayaan untuk bikin program TV. Bikin program di sebuah TV gitu. Program komedi lagi, itu basic kita sekali itu. Anak-anak sekolah si pelawak-pelawak nih. Jadi kita waktu itu bertujuh, ada saya,
ada Epli, ada Idep, ada Heru, ada Niko, ada Ari, ada Andre Aprianto. Ya, kalau nggak salah ya. 7 ini pelawak semuanya nih, melucui semuanya. Terus dikasihlah kepercayaan dibagi. Ada yang bikin set dekorasi. Nah, saya tuh bikin dekorasi tuh. Jadi kayak background set panggungnya tuh saya gambar-gambar, dikasih gambar jendela, gambar pintu. Kalau misalnya kawan-kawan nonton OVJ atau nonton sketsa-sketsa komedi itu yang ada background di belakangnya tuh kayak TV Play. Nah, itu yang saya kerjain dulu waktu saya magang. Ada teman-teman yang lain disuruh bikin sketsa atau jalan cerita. Ada juga yang bantu bikin properti juga. Pokoknya dibagi-bagilah tugasnya tuh. Nah, saat bekerja tuh kita semua tuh masih ya namanya anak sekolah lah, anak magang, ndak belajar menghafal. Kita tuh melawak, happy lah kita rame-rame karena nampak sama ininya, bukan ownernya sih, itu anak dari owner si Favorit TV ini. Dia ngelihat itu, dia kayak, oh bagus nih set studio nih, ini yang ngerjain kalian semua ya? Iya bang. Wah, mantap, lanjutkan. Oh, udah besar pola kita tuh, rasanya mau diangkat jadi karyawan langsung rasanya tuh. Dan sampai di hari H syuting. Jadi satu hari syuting itu ada 2 kali episode ya, 2 kali taping kita. Nah, yang taping episode pertama, si Pak produser ini mengajak pelawak-pelawak lokal. Kenapa saya tahu pelawak lokal? Karena dari tampangnya sudah kelihatan, pakai baju yang terang-terang, pakai dasi besar, celana yang kayak jojon. Pokoknya wah, ini bapak-bapak nih pelawak nih semuanya nih itu. Terus kita disuruh jadi penonton bayaran yang ya nonton sambil ketawa, menikmati acara lah gitu. Ya seru, taping pertama seru, terhibur saya melawak-lawak dengan bapak nih. Cuman harus saya akui jokesnya beda. Jokes bapak-bapak nih ya, saya kayak lagi di warung, saya kayak ngelihat bapak-bapak lagi bercerita tuh, lucunya lucu gitu. Cuman memang ini kayak tongkrongan kadai ya gitu. Setelah take pertama selesai ya, taping pertama selesai, pelawak lokal tuh pergi pulang dia. Habis itu di take kedua kita yang diajak. Jadi ada dari 7 orang tuh 5 orang diajak main, dan kita itu nggak pakai skrip. Kita nggak ada naskahnya, kita cuma dikasih basic story. Jadi cerita tentang si A mau nenek si B, terus nenek si C, terus akhirnya tamat. Nah, kayak gitu aja. Kita dikasih karakter, kau karaktermu ini, karaktermu ini. Jadi bisa dibilang itu adalah show yang naturalin aja gitu. Natural aja. Segimana mainnya biasa aja, bebas aja, melawaknya kayak santai kalian saja gitu, kata produsernya. Ya udahlah, kita kayak anak-anak aja di sana, anak SMA, berpura-pura gaya sosokan apa gitu, preman-preman, tukang pala, dan nggak tahu mungkin karena penontonnya kita juga, jadi heboh acaranya waktu itu. Hasilnya ternyata banyak penonton Favorit TV itu lebih senang dengan lawakan dari kami ini, anak-anak sekolah ini. Jadi nggak tahu, kayaknya yang mungkin bisa dibilang itu project coba-coba ternyata malah diseriuskan. Jadi untuk beberapa episode kami diajak lagi untuk main di sketsa tersebut. Bahkan setelah kami selesai magang, kami masih diajak beberapa untuk main di program sketsa tersebut. Dan saya salah satunya yang bisa dibilang cukup terus-terusan ulang-ulang. Bahkan saya waktu itu sempat mengajak adik saya. Saking saya nggak tahu siapa lagi yang mau diajak, saya ajak adik saya untuk main di acara sketsa tuh. Dan ya waktu itu main sketsa komedi di sebuah program TV. Saya tidak mendapatkan bayaran. Saya tidak minta bayaran malahan, karena awalnya saya hanya pengen bersenang-senang. Yang kedua, mumpung lagi magang juga, jadi butuh nilai, ya udahlah gitu. Terus setelah selesai magang, ya karena saya senang aja, saya ikutin aja. Itu awal mula karir komedi saya sebagai komedian. Dan akhirnya karena kekurangan talent, karena banyak talent yang mulai nggak bisa, mulai nggak mau, mungkin terutama mungkin teman-teman saya sudah mulai, udahlah,
Saya ndak lagi lah ikut yang kayak gitu. Intinya program sketsa komedi itu bungkus dan diganti dengan program stand up komedi. Nah, di sanalah saya pertama kali stand up di TV lokal. Waktu itu saya belum gabung dengan komunitas stand up Indo Padang. Saya belum tahu ada komunitas. Bahkan saya belum tahu ada stand up Indo. Jadi saya malah ikut-ikutan untuk ada acara stand up komedi. Saya waktu itu tahu stand up komedi dari nonton stand up komedinya Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, Soleh Solihun, Rian Adriandi kalau nggak salah dulu ya. Di situ saya mulai bisa dibilang meniru materi mereka untuk dibawakan lagi di program TV di Favorit TV itu. Program komedi, stand up komedi di Favorit TV itu. Dan itu bisa dibilang sangat salah karena saya jatuhnya mencuri komedi, bukan mencuri ya. Meniru, mengopi, itu benar-benar mengopi. Itu bukan nggak bisa diampuni lagi itu memang memakai materinya Radit untuk perform di acara TV lokal malahan gitu. Waktu itu kalau nggak salah ada 2 kali taping untuk stand up komedi. Yang pertama pakai materinya Radit, yang kedua juga materinya Radit. Tapi ini bukan full materi Radit ya. Jadi ada beberapa materi Radit, ada satu yang jokes lokal, yang lawakan lokal aja gitu. Bahkan saya bilang itu bukan stand up komedi, itu kayak cerita-cerita lawak menurut saya saja. Itu yang saya pakai dulu waktu acara stand up komedi di Favorit TV. Dan waktu itu kalau nggak salah saya cukup dikenal di kampung saya gara-gara orang di kampung saya itu suka nonton Favorit TV. Dan mungkin karena melihat kayaknya saya kenal nih anak ini siapa ya, anak si Inu, anak si itu, anak si Ko menakan si itu, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang melihat saya di Favorit TV itu langsung bilang kayak Rin di Favorit TV ya, ini ya melawak ya kamu ya, itu ya. Itulah awal mulanya saya masuk TV sebagai stand up komedian. Dan setelah itu sebenarnya ceritanya bersambung waktu saya diajak lomba BKKBN, dan di sanalah saya bertemu stand up Indo. Ini akan saya bahas di video selanjutnya saja ya, karena kayaknya saya terlalu panjang dan saya juga belum terbiasa ngomong sendiri kayak gini di kamera ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tahu video berikutnya. Dadah.